Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Sabtu 22 Oktober 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jikalau kalian semua tidak bertobat, kalian pun akan binasa dengan cara demikian. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami sumber persatuan, himpunlah kami menjadi satu tubuh, menjadi umat-Mu yang dijiwai oleh satu roh, yaitu roh Yesus Putra-Mu. Semoga hidup kami ini menghasilkan buah kebaikan, kerukunan, dan belas kasih bagi semua saja yang menderita kesulitan dan kesengsaraan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang yang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini." Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma? Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita ikut prihatin bersama atas bencana longsor dan banjir, dan kita mendoakan
orang-orang yang menjadi korban bencana alam. Kita juga mendoakan orang-orang yang sedang berkesusahan. Kita mendoakan keluarga-keluarga kita. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan. Biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkuli tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Mungkin tahun depan akan berbuah. Saudara-saudari, hidup Kristiani yang tidak terawat, kekurangan udara, kekurangan cahaya, kekurangan air, maka akan layu dan kering, kemudian mati. Sebagai orang Katolik, kita harus secara teratur melihat, merenungkan, merefleksikan kembali hidup agar dapat hidup di dalam roh. Hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, dua kejadian yang dikutip oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa orang harus selalu bertobat sehingga ia bertumbuh dalam roh. Bila ingin bebas dari pengadilan. Perumpamaan tentang pohon yang tidak berbuah sama saja maksudnya. Setiap orang seperti pohon tadi menerima kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudari, hati yang suci murni akan membuahkan sukacita bagi kehidupan bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur karena telah memperoleh harapan akan kedamaian yang kami terima berkat sabda putramu, saksi yang terpercaya. Semoga kami tak jemu-jemunya mendengarkan sabdamu itu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.